Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan keimanan sehingga kita dapat berkumpul huru hara di jagat raya. Akan tiba saatnya malaikat Israfil meniup sangsakala. Bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Gunung-gunung dihancurkan dan diterbangkan bagai bulu berhamburan. Manusia berlarian, bak belalang berterbangan. Lautan meluap dan menyala, langit terbelah, merapuh, dan cahaya rembulan menghilang, bintang berjatuhan, matahari pun digulung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza rajjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 4-6. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa takunul jibalu kal'ahnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi kannahum jaradul muntashir. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Quran Surat Al-Qamar ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Apabila matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan gunung-gunung dihancurkan. Quran Surat At-Takwir ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat. Apabila langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, dan lautan dijadikan meluap. Quran Surat Al-Infitor ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wang syaqqatis samaa'u fayawma idzin wahiyah. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila lautan dipanaskan. Quran Surat At-Takwir ayat 6. Banyak mata terbelalak, wajah biru muram tertunduk terhina penuh penyesalan, dan hati takut tak terkira. Hari itu ibu akan lalai dengan anak-anak sesuannya. Manusia berlari dari saudara, ibu bapak, istri dan anak-anaknya. Manusia berlarian untuk dirinya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atis saqqah yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Maka apabila datang suara yang memekakan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Quran Surat Abasa ayat 33 sampai ayat 37.
Keadaan manusia saat hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Manusia benar-benar akan dibangkitkan lagi sebagaimana dulu pernah diciptakan pertama kali keluar dari rahim ibu dalam keadaan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurla." Manusia akan ditumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Hadis riwayat Muslim nomor 2859. Manusia dibangkitkan dalam keadaan yang bermacam-macam. Orang yang selama di dunia selalu meminta-minta kepada orang lain, dia akan dibangkitkan dalam keadaan berwajah tanpa daging. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamah laisa fi wajhi muz'atam." Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain di hari kiamat, dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1474 dan Muslim nomor 1040. Orang yang semasa di dunia senantiasa dalam kesombongan, dia akan dibangkitkan dalam keadaan berbadan sebesar semut. Amir bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya dan dari kakeknya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut-semut kecil dalam bentuk manusia, diliputi oleh kehinaan dari segala arah, digiring ke penjara di neraka jahanam yang disebut bulas, dilalap oleh api, dan diberi minuman dari perasan penduduk neraka, tinatul kabal. Hadis riwayat Tirmizi dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 434. Laki-laki yang selama di dunia berpoligami namun tidak adil kepada istri-istrinya, maka akan dibangkitkan dalam keadaan berbadan miring. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat lahu imra'atani famala ilai idahuma ja'a yawmal qiyamati wa shiqqahu ma'il." Siapa yang memiliki dua orang istri, lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2133, Ibnu Majah nomor 1969, An-Nasa'i nomor 2942. Dan hadis itu sahih. Para pelaku riba akan dibangkitkan dalam keadaan berjalan sempoyongan seperti orang gila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang kafir akan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat?" Rasulullah SAW menjawab, "Bukankah Allah Rabb yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia? Allah juga mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya
pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 4760 dan Muslim nomor 2806. Pada masyar yang mencekam, bumi akan ditarik dan didatarkan. Manusia akan melanjutkan perjalanan menuju persidangan di hadapan kepada Zat yang telah menciptakan dan membangkitkannya lagi. Semua akan dikumpulkan dalam dataran luas dan rata. Matahari akan didekatkan 1 mil. Peluh bercucuran hingga ada yang tenggelam karenanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaim bin Amir, perawi hadis ini berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Beliau Rasulullah SAW bersabda, manusia tersiksa di dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua betisnya, ada pula yang sampai kepada pinggangnya, dan ada juga yang keringatnya sungguh-sungguh menyiksanya. Perawi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk dengan tangannya ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2864. Di antara hal yang membuat mencekam adalah didatangkannya neraka pada masa-masa di padang mahsyar tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'sa bi jahannam yawma idzin laha sab'una alfa zamam, ma'a kulli zamamin sab'una alfa malaki yajurrunaha." Didatangkan neraka di hari itu dalam keadaan memiliki 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim nomor 2842. Masa penantian sungguh hari-hari yang mengerikan dan menyakitkan. Letih dan lelah menunggu dimulai persidangan. Pergilah manusia kepada Nabi Adam alaihissalam meminta untuk memohonkan syafaat kepada Allah Ta'ala. Namun Nabi Adam alaihissalam menjawab, sungguh hari ini Robku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh dia melarangku akan suatu pohon, tetapi saya berbuat maksiat. Saya juga butuh syafaat. Pergilah ke selain aku. Pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka pun lantas mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan meminta supaya beliau memohonkan syafaat kepada Allah Ta'ala. Namun beliau tidak mampu untuk mengabulkan permintaan itu. Kemudian mereka melanjutkan menuju Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam. Akan tetapi mereka semua tidak mampu dan mengatakan perkataan yang kurang lebih sama. Sungguh hari ini Robku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW dan meminta supaya beliau memohonkan syafaat kepada Allah. Beliau pun lantas berangkat sehingga sampai di bawah arsy. Beliau bersujud kepada Rabb. Kemudian Allah Ta'ala ajarkan pada beliau pujian-pujian kepadanya serta keindahan sanjungan terhadapnya yang belum pernah diajarkan kepada selain beliau. Hingga akhirnya Allah Ta'ala pun mengabulkan doa Rasulullah SAW tersebut. Persidangan yang menegangkan. Allah Ta'ala datang, sedangkan malaikat berbaris berurutan. Tibalah hari persidangan. Manusia yang selama di dunia selalu mencaci maki,
selalu menuduh dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain, maka saat itulah manusia akan dituntut atas apa yang telah dilakukan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, orang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan barang. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang bangkrut di kalangan umatku yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala amalan, pahala sholat, pahala puasa, dan pahala zakat. Tetapi dia juga mencaci maki si ini, menuduh si itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, dan memukul orang ini. Maka orang ini diberi bagian-bagian kebaikannya dan orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum diselesaikan kewajibannya, kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu ditimpakan kepadanya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Kemudian orang-orang yang akan binasa dihisab di depan banyak orang, sehingga dia akan sangat malu dengan dosa-dosanya. Manusia akan diberikan catatan amalannya. Orang yang celaka akan menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang semua kekuasaanku daripadaku. Allah Ta'ala berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian tibalah hari penimbangan. Sekecil apapun amalan seseorang di dunia, pasti akan Allah Ta'ala datangkan pada hari kiamat, termasuk berbagai kemaksiatan dan dosa yang pernah dilakukan manusia semasa di dunia. Meskipun tidak ada orang yang tahu, dan meskipun semasa di dunia manusia telah melupakannya, kemudian manusia akan dikelompok-kelompokkan. Orang zalim akan dikelompokkan dengan orang zalim, orang munafik dengan orang munafik, dan lain sebagainya. Lantas Allah Ta'ala menjadikan tempat tersebut gelap, bentangan di atas neraka jahanam. Manusia akan melewati jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, jembatan yang lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang licin, menggelincirkan terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri berujung bengkok. Banyak manusia akhirnya tergelincir dan terjatuh ke dalam panasnya neraka jahanam, dan tidak ada yang menjamin kita kelak dapat melewatinya dengan selamat. Kita berdoa, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala berikan keselamatan. Balagoni annal jasrad daqu minasyakrati wa ahadda minasyayf. Telah sampai berita kepadaku bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Muslim nomor 183. Kemudian didatangkan jembatan, lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah bentuk jembatan itu? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, licin dan menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan. Hadis riwayat Bukhari nomor 7439 dan Muslim nomor 183. Sungguh, mungkin terkadang kita terlalu tersibukkan dengan dunia dan melupakan kengerian di hari kiamat. Padahal kehidupan yang abadi adalah kehidupan kita di akhirat. Saat ini, hari-hari yang sedang kita jalani adalah kenyataan bagi kita, dan hari kiamat itu masih dalam berita yang harus dipercaya. Kelak di hari kiamat nanti, hari kiamat adalah nyata,
Dan hari ini tinggallah cerita yang akan disesali oleh banyak manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama mendalami ilmu dan berbagi manfaat. Semoga apa yang telah kita pelajari dan kita diskusikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa kebaikan dalam kehidupan kita dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Tak lupa, marilah kita senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengumpulkan kita kembali dalam kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, itu datangnya dari saya pribadi. Namun jika ada kebenaran semata-mata adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.